Oke, kita lanjut. Suara tak terbatas menyapu dari kedalaman danau surgawi, mengangkat ombak besar. Tubuh surgawi penguasa yang mendominasi mengembun di belakang Xiaoyu yang menyebabkan air danau tersapu dengan cara yang mirip dengan tornado air. Tekanan yang akan membuat orang lain merinding menyebar yang menyebabkan para penonton memiliki ketakutan di wajah mereka. Itu karena siluet itu adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang dikultivasikan Xiaoyu, tubuh surgawi kaisar. Bahkan di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat, itu berada di peringkat ke-45. Bahkan di antara kekuatan-kekuatan kuat itu, badan surgawi yang berdaulat seperti itu dapat diperlakukan seperti harta karun sekte, jadi orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Xiaoyu benar-benar putra mahkota kekaisaran Xia. Kaisar Xia memperlakukannya sedikit terlalu baik. Seseorang mau tidak mau terdengar iri dengan kecemburuan yang terpancar di mata mereka. Dalam hal nilai, benda surgawi yang berdaulat seperti itu mungkin bisa dibandingkan dengan kemampuan surgawi yang asli. Xiaoyu berdiri di depan badan surgawi kaisar saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Saat dia memanggil badan surgawi yang berdaulat, kekuatannya sendiri juga telah mencapai ketinggian yang sangat mencengangkan. Pada saat ini, dia bisa memusnahkan penguasa kelas 9 puncak hanya dengan membalik tangannya dan bahkan penguasa kelas 9 yang sempurna tidak akan berani menghadapinya. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak pertempuran darah sehingga bahkan lawan yang sedikit lebih kuat darinya hanya bisa mundur ketika menghadapi kekuatan tubuh surgawi kaisarnya. Lagi pula, berada di peringkat ke-45, itu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya itu. Merasakan udara yang mendominasi dari tubuh surgawi kaisar, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya sebentar. Dilihat dari sikap yang terakhir, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda-benda surgawi berdaulat biasa yang dia temui di masa lalu. Xiaoyu benar-benar luar biasa karena dapat menempati peringkat keempat di antara para elit dari benua Great Laut dan dapat dianggap sebagai lawan yang kuat. Xiaoyu acuh tak acuh menatap Mu Chen tapi dia tidak repot-repot berbicara. Dia menginjak kakinya dan tubuh surgawi kaisar memusatkan pandangannya yang mendominasi ke Mu Chen. Badan surgawi kaisar dengan cepat mengulurkan tangannya yang begitu besar sehingga menutupi langit saat ditujukan ke Mu Chen. Tidak ada trik mewah di balik telapak tangan itu karena kekuatan di balik itu saja bisa sangat melukai penguasa kelas 9 sempurna biasa. Dengan demikian, semua gerakan mewah menjadi sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Ketika pohon palem menyelimuti, air danau ditekan di tambalan dan dengan cepat dikosongkan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat telapak tangan menyelimuti radius 1000 kaki, yang praktis menutup semua rute pelariannya. Namun, dia masih tetap tenang tanpa panik. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum ruang berfluktuasi di belakangnya dan laut berdaulatnya muncul. Setelah itu, dia bahkan melangkah maju di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Energi spiritual yang kuat menyembur keluar dari laut berdaulatnya sebelum kilau emas berkembang di antara langit dan bumi. Seiring dengan itu, siluet emas besar terkondensasi di belakang Mu Chen. Siluet emas itu memiliki matahari yang mengambang di belakang kepalanya. Meskipun tidak sesombong badan surgawi kaisar, ada perasaan misterius yang memancar darinya, yang membuat orang lain merasa tak terduga. Ketika siluet emas muncul, ia telah melambaikan telapak tangannya dan energi spiritual berkumpul di depan telapak tangannya, membentuk cahaya keemasan selebar kaki yang berbenturan dengan telapak kaisar Celestial Body. Pada saat kontak, itu mirip dengan surga dan menghancurkan bumi. Suara memekakkan telinga terdengar, yang menyelimuti seluruh wilayah dengan geyser air yang naik di sekitarnya, membumbung ke langit. Gelombang kejut yang hebat membuat semua orang menyipitkan mata. Mereka terkejut melihat bahwa Sovereign Celestial Body di belakang Mu Chen tidak terluka saat menerima telapak tangan dari Emperor Celestial Body Xiaoyu. Bagaimana mungkin, benda surgawi berdaulat apa yang dikultivasikan Mu Chen, mengapa begitu kuat? Dilihat dari kekuatannya, itu tidak kalah dengan tubuh surgawi kaisar. Mu Chen ini benar-benar memiliki kartu truf. Tapi mengapa benda surgawi yang berdaulat ini begitu asing? Sebuah keributan pecah. Bagaimanapun, benda-benda surgawi yang berdaulat yang dapat dibandingkan dengan benda-benda langit kaisar sangatlah langka. Itu karena salah satu dari mereka yang bisa melampaui badan surgawi kaisar sangat langka sehingga bahkan pasukan tingkat atas pun tidak memilikinya.
Mata Xia Yu terpaku pada Sovereign Celestial Body di belakang Mu Chen dengan keterkejutan memenuhi matanya. Meskipun benda langit berdaulat Mu Chen agak asing, Xia Yu juga merasa agak akrab karena suatu alasan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tubuh surgawi yang berdaulat ini, mata Xia Yu berkedip saat jantungnya tiba-tiba tersentak. Itu terlihat mirip dengan benda langit berdaulat misterius yang telah dibudidayakan Garuda. Dia pernah bertarung dengan Garuda dan telah melihat benda langit yang berdaulat yang terakhir. Tapi sekarang, dia telah menyaksikan benda surgawi sovereign serupa di Mu Chen. Namun, Xia Yu hanya curiga, meskipun badan surgawi Mu Chen agak mirip dengan Garuda, bantalannya berbeda. Itu harus menjadi benda surgawi yang berdaulat yang serupa. Wajah Xia Yu berubah saat dia menekan semua pikiran yang mustahil. Dia tidak percaya bahwa dengan latar belakang Mu Chen, dia bisa memiliki badan surgawi yang begitu kuat. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu adalah yang serupa, Xia Yu tidak takut karena bahkan benda-benda surgawi berdaulat yang serupa akan menunjukkan kekuatan yang berbeda di tangan orang yang berbeda. Mungkinkah Mu Chen sebanding dengan Garuda? Itu secara alami tidak mungkin dalam pikiran Xia Yu. Xia Yu secara bertahap menarik kembali keterkejutan di wajahnya saat dia melirik Mu Chen dengan niat membunuh di matanya. Jika ini adalah kepercayaan diri Anda, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak cukup. Kalau begitu datang dan coba, Mu Chen tetap tenang. Xia Yu dengan dingin mendengus sebelum tatapannya berubah lebih tajam. Pada saat berikutnya, siluetnya bergerak dan muncul di bahu tubuh surgawi kaisar sebelum dia menghentakkan kakinya dengan keras. Riak menyebar di bawah kakinya dan memasuki badan surgawi yang berdaulat. Rune cahaya aneh muncul di Sovereign Celestial Body yang besar sebelum membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang tidak biasa dengan gelombang suara yang terlihat. Setiap gelombang suara telah terbentuk menjadi segel surgawi kira-kira 100 kaki. Segel surgawi itu mirip dengan raja, sangat sombong dengan kekuatan yang bahkan bisa menekan gunung. Setiap segel surgawi dapat membunuh penguasa tingkat 9 puncak dan pada jumlah seperti itu, bahkan penguasa tingkat ke-9 yang disempurnakan dapat terbunuh jika mereka ceroboh. Segel abadi kaisar, Xia Yu meraung dan segel surgawi melesat, mirip dengan badai yang menyelimuti Mu Chen. Tatapan Xia Yu dingin, ada banyak yang jatuh ke serangan ini dalam beberapa tahun terakhir, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan dibunuh olehnya. Karena segel abadi kaisar sangat mendalam, mereka bahkan akan mereformasi sendiri setelah dihancurkan dan meluncurkan serangan tanpa henti, kecuali jika mereka dihancurkan sekaligus. Tetapi itu adalah sesuatu yang jelas tidak dapat dilakukan oleh Mu Chen. Karena itu, Mu Chen harus mati. Biasanya, Xia Yu tidak akan dengan mudah menggunakan ini bahkan ketika menghadapi penguasa kelas 9 sempurna yang biasa. Namun, Mu Chen terlalu tidak biasa baginya, yang membuat Xia Yu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Fluktuasi destruktif menyelimuti langit saat tatapan Mu Chen menyempit, itu karena dia bisa merasakan fluktuasi tak berujung dari segel suci itu. Jika dia diselimuti oleh serangan itu, maka dia akan mati. Jika dia memilih untuk membalas, maka dia akan kelelahan sampai mati. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel dengan satu tangan. Matahari emas terbit dari badan surgawi yang berdaulat sebelum meledak, membentuk cairan dan mengalir keluar. The Great Solar Unding Body mengulurkan tangannya dan arus emas dengan cepat berkumpul, membentuk roda emas di depannya dengan rune kuno terukir di atasnya. Roda surya ke-8 surgawi, Mu Chen meraung di dalam hatinya saat kilau emas tak berujung langsung menyembur keluar dari kemudi. Karena saya tidak bisa menghadapinya, maka mari kita kirim kembali. Biarkan Xia Yu merasakan segel abadi kaisar. Segel surgawi bentrok dengan roda emas saat roda berputar berlawanan arah jarum jam, seolah-olah waktu telah berhenti pada saat itu. Xia Yu tiba-tiba menyempitkan pupilnya sebelum dia terkejut menyaksikan bahwa segel surgawi yang awalnya ditargetkan Mu Chen tiba-tiba berbalik dan terbang ke arahnya dengan momentum yang bahkan lebih ganas. Sial, wajah Xia Yu langsung memucat. Tepat ketika Mu Chen menggunakan roda surya ke-8 surgawi untuk menyerang Xia Yu. Di area lain, Garuda yang sedang menangkap spirit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mereka. Solar ke-8, Garuda memainkan kristal danau surgawi di tangannya sebelum sudut bibirnya terangkat tanpa ekspresi.
dia kemudian berbalik dan terbang ke arah Mu Chen dan Xiaoyu. Saatnya untuk menyingkirkannya sekarang, air danau mengalir ke belakang dan segel dewa tak berujung terbang ke arah Xiaoyu. Melihat serangannya terbalik, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk sambil menggertakkan giginya. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menerima serangannya dengan mudah. Dan menghadapi segel surgawi yang terbang kembali kepadanya, bahkan Xiaoyu tidak berani meremehkan kekuatannya, karena dia jelas tahu bahwa jika segel itu mengenainya, dia pun harus membayar harganya. Dengan demikian, dia menginjak kakinya dan tubuh surgawi kaisar membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengaum dan gelombang kejut yang terlihat keluar. Auman kaisar, gelombang kejut yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan segel surgawi itu hancur saat bersentuhan dengan gelombang kejut itu. Hanya dalam beberapa saat, segel dewa semuanya dimusnahkan dan air danau di sekitarnya dipenuhi dengan lubang yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Ketika para penonton melihat kekuatan destruktif seperti itu, wajah mereka berubah. Kekuatan yang diperlihatkan Xiaoyu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Badan surgawi yang berdaulat yang telah kamu kembangkan ini memiliki asal yang sama dengan Garuda. Xiaoyu dengan muram menatap Mu Chen. Dia dapat memastikan bahwa benda langit berdaulat Mu Chen sama dengan Garuda melalui konfrontasi sebelumnya. Matahari terbit dan kekuatannya praktis sama. Namun, benda langit berdaulat Garuda berada dalam naungan yang lebih gelap seperti lubang hitam, dalam dan tak terduga. Sementara tubuh surgawi Mu Chen berkobar dan megah seperti matahari. Wajah Mu Chen tenang saat mendengar ini. Xiaoyu ternyata pernah bertarung dengan Garuda, jadi dia secara alami akan melihat badan surgawi yang berdaulat yang terakhir. Serahkan metode kultivasi tubuh surgawi sovereign misteriusmu dan aku bisa memberimu harga yang memuaskan untuk itu. Selanjutnya, Anda juga bisa menjadi teman kekaisaran Xia saya. Xiaoyu menatap Mu Chen dengan mata menyala-nyala. Di masa lalu, alasan mengapa dia dikalahkan oleh Garuda adalah karena badan surgawi yang berdaulat misterius yang telah dikembangkan oleh Garuda, yang lebih tirani daripada miliknya. Menurut perkiraannya, kekuatan benda langit berdaulat yang misterius itu bahkan bisa mencapai 30 besar. Itu adalah peringkat yang menakutkan. Bahkan di Kekaisaran Xia, badan surgawi yang berdaulat yang paling kuat hanyalah milik ayahnya, badan surgawi kaisar yang sah, yang baru berusia 40 tahun. Jika dia bisa mendapatkan teknik kultivasi misterius dari tubuh surgawi Mu Chen, dia akan percaya diri untuk melampaui Garuda, dan bahkan Zuyan, dan menjadi tuan dari generasi muda di benua Greatlaw. Selanjutnya, saat dia menyeberang ke alam berdaulat bumi, kekuatan tubuh surgawi yang berdaulat akan benar-benar dilepaskan. Semakin kuat sovereign celestial body, semakin menakutkan jadinya. Karena itu, dia harus mendapatkan benda langit berdaulat yang misterius itu. Bagaimana itu? Tidak peduli berapa harganya, Kekaisaran Xia saya bersedia membayar. Xiaoyu mengarahkan pandangannya pada Mu Chen. Namun, menghadapi tatapan serakah Xiaoyu, Mu Chen tidak berbicara. Dia menghentakkan kakinya tanpa ekspresi. Kilauan emas melayang di telapak badan surgawi yang berdaulat, yang telah berubah menjadi tongkat emas besar dalam sekejap mata. Langit membelah 7 tongkat surya, jari Mu Chen menunjuk dan tongkat itu menembus ruang, mirip dengan badai emas yang melesat ke arah tubuh surgawi Kaisar Xiaoyu. Jelas, ini adalah tanggapannya, keras kepala. Karena itu masalahnya, saya akan melumpuhkan Anda sebelum menginterogasi teknik kultivasi dari Anda. Ketika Xiaoyu melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah menjadi buas. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan laut berdaulat muncul di belakangnya dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar ke dalam tubuh surgawi kaisar. Kemampuan berdaulat, tongkat kaisar, energi spiritual yang kuat meledak dengan sinar yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh surgawi kaisar, berubah menjadi tongkat kerajaan yang memancarkan kilau tanpa akhir. Danau surgawi terkoyak saat dua serangan besar itu bentrok. Pada saat itu, suara yang dihasilkan mirip dengan guntur yang mengamuk tanpa henti saat gelombang kejut energi spiritual yang ganas menyapu, mengangkat segudang gelombang di danau surgawi di sekitarnya. Ketika para penonton melihat konfrontasi ganas ini, mereka tercengang karena terkejut, terutama ketika mereka menyadari bahwa benda surgawi yang berdaulat di bawah kaki Mu Chen masih menyilaukan dengan kilau emas tanpa sedikit pun berkurang.
Mu Chen benar-benar bisa bertarung dengan Xia Yu sampai tahap ini, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bagaimanapun, Xia Yu praktis telah mengeluarkan semua kekuatannya dan bahkan kemampuan berdaulatnya. Namun meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tubuh surgawinya yang berdaulat benar-benar luar biasa. Ada mata tajam yang bisa melihat dari tampilan pertarungan ini. Dengan kekuatan di penguasa kelas 9 awal, salah satu alasan utama mengapa Mu Chen bisa bertarung dengan Xia Yu sampai langkah ini adalah karena badan surgawi penguasa misterius miliknya. Jika ini terus berlanjut, dan Xia Yu tidak punya cara lagi, maka aku khawatir dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Seseorang menghela nafas saat mereka melihat Mu Chen dengan shock di mata mereka. Lagi pula, untuk bisa bertarung dengan Xia Yu sejajar dengan budidaya penguasa kelas 9 awal, itu menunjukkan betapa kuatnya Mu Chen. Setelah pertempuran ini, tempat kelima dari peringkat elit pasti akan menjadi milik Mu Chen. Sementara Mu Chen dan Xia Yu bertarung, seberkas sinar keemasan melesat dari kejauhan. Garuda berdiri di atas plakat naga emas dengan tangan di belakang punggung dan cermin perunggu di tangannya. Cahaya spiritual berkedip dari cermin perunggu, yang menunjukkan pertempuran antara Mu Chen dan Xia Yu. Tubuh abadi matahari besar yang dia kembangkan berbeda dari milikku. Sepertinya grid solar unding body ini benar-benar mendalam, karena dua metode kultivasi yang serupa dapat memurnikan benda surgawi sovereign yang berbeda. Garuda melihat grid solar unding body di cermin perunggu saat tatapannya berkedip. Sepertinya Xia Yu perlu waktu untuk berurusan dengan Mu Chen. Ketika energi spiritual orang itu benar-benar habis, saya dapat bergerak dan membunuhnya. Garuda tersenyum tipis. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan Mu Chen adil dan jujur. Dia berniat untuk membunuh Mu Chen saat dia melemah. Dia tidak peduli dengan opini publik, karena hanya yang kuat yang bisa dinyatakan sebagai pemenang di dunia ini. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, Garuda mengendalikan plakat naga emas, bergegas menuju medan perang sebelum Xia Yu membunuh Mu Chen. Namun, tatapan Garuda tiba-tiba menjadi dingin pada saat ini dan dua jari mengetuk langit ke arah ruang di depannya saat pedang panjang, diselimuti aura dingin yang menakutkan, menembus langit. Jari-jarinya bentrok dengan pedang panjang, yang menyebabkan pedang panjang itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah siluet muncul secara misterius di udara. Boneka roh, Garuda melihat siluet itu dengan alis yang menyatu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Ada seseorang yang berdiri di atas plakat naga emas yang muncul di hadapannya sesaat kemudian. Melihat kedatangan orang itu, alis Garuda berkedut, karena menyadari bahwa itu adalah gadis misterius di samping Mu Chen, Lin Jing. Hei, jaga dirimu baik-baik dan cari roh danau surgawimu, jangan lari-lari. Lin Jing melemparkan mutiara hitam di tangannya yang ditutupi dengan rune kuno saat dia melirik Garuda dan berbicara. Garuda menyipitkan matanya dan menatap Lin Jing, sebelum menghentikan pandangannya pada mutiara hitam dan menyipitkan matanya lebih jauh. Itu karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang halus datang dari mutiara itu. Mutiara itu sebenarnya adalah artefak suci. Siapa perempuan ini? Mengapa sesuatu yang dia lempar adalah sein artefak? Tatapan Garuda berkedip saat dia menghentikan plakat naga emas dan tersenyum. Bahkan jika kamu menghentikanku, dia masih akan mati. Xia Yu bukanlah lawan yang mudah bahkan dengan grid solar unding body, Mu Chen mungkin masih bukan lawannya. Lin Jing menyeringai sambil tersenyum, mengapa kita tidak bertaruh saja? Haha, Garuda tersenyum tapi tidak menjawab. Jelas, dia tidak tertarik dengan taruhan itu. Tetapi dia telah berhenti bergerak, karena dia tahu bahwa pada saat dia menerobos penghalang gadis misterius ini, medan perang akan diselesaikan. Bahkan jika Anda menghalangi saya, tidak ada dari Anda yang dapat membantunya. Xia Yu telah mengundang orang untuk membantunya lebih awal. Garuda mengangkat kepalanya saat dia melihat ke kejauhan dengan makna yang mendalam. Pada saat ini, di dua lokasi danau surgawi lainnya, Zuyan muncul di hadapan Xiao Xiao, tetapi dia tidak bergerak. Dia hanya menghentikan Xiao Xiao dari pergi ke arah Mu Chen. Di sisi lain, wajah Nine Nether dingin saat dia melihat Su Qingyin, yang muncul di hadapannya, dan yang terakhir mengangkat bahunya. Xia Yu menghabiskan banyak uang agar aku menghalangimu. Aku tidak ingin membunuhmu, jadi aku harus merepotkanmu untuk tinggal di sini sementara, oke? Tatapan Nine Nether dipenuhi dengan hawa dingin tetapi dia tidak bergerak pada akhirnya.
Dia hanya menatap Su Qingyin, Xia Yu akan mati. Gelombang kejut energi spiritual yang kejam mendatangkan malapetaka di Danau Surgawi dan setiap gelombang kejut bahkan akan menyebabkan penguasa kelas 9 puncak itu merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka terkena serangan itu secara langsung, mereka akan mati, bahkan jika mereka menggunakan semua cara yang tersedia untuk mereka. Dengan demikian, orang bisa melihat betapa menakutkannya Mu Chen meskipun hanya penguasa kelas 9 awal. Banyak orang menghela nafas dalam hati mereka ketika mereka melihat medan perang yang kejam. Pada saat ini, ada dua benda langit berdaulat besar yang memancarkan energi spiritual yang kuat dengan banyak serangan energi spiritual yang terbang ke arah pihak lain. Serangan-serangan itu sangat mengguncang bumi, yang juga menghabiskan banyak energi spiritual mereka. Pada awalnya, ketika Xia Yu melihat bahwa dia tidak bisa dengan cepat mengalahkan Mu Chen, dia sudah menyerah dan memilih untuk menghabiskan lawannya. Bagaimanapun, dia berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan dengan hanya satu langkah menjauh dari alam penguasa bumi. Dalam hal kekokohan, energi spiritualnya lebih kuat dari Mu Chen. Jadi, seiring berjalannya waktu, dia percaya bahwa dia akan bisa menghabiskan Mu Chen. Namun, seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap menyadari bahwa Grid Solar Unding Body di bawah kaki Mu Chen masih memancarkan kilau yang mempesona dan energi spiritual yang terakhir tampak tak berujung dan sebanding dengan miliknya. Bagaimana mungkin, wajah Xia Yu berubah pucat. Dia tidak akan tahu bahwa setelah berintegrasi dengan Unding Flames, energi spiritual Mu Chen akan memiliki karakteristik yang tidak pernah mati. Jadi kesulitan melelahkan Mu Chen telah jauh melebihi imajinasi Xia Yu. Tubuh surgawi sovereign orang itu terlalu kuat dan dengan fisiknya, itu bahkan lebih menakutkan. Jika saya ingin membunuhnya, maka saya harus memisahkannya dari badan surgawi yang berdaulat dan membunuhnya. Tapi Xia Yu bukanlah sosok biasa, dia masih bisa menemukan jalan bahkan saat ini. Salah satu alasan utama mengapa Mu Chen bisa bertarung dengannya sebagai penguasa kelas 9 awal lebih karena tubuh abadi surya agungnya yang misterius. Selama dia bisa memisahkan Mu Chen dari Grid Solar Unding Body-nya, Xia Yu percaya bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuh Mu Chen. Tapi dia harus mengerahkan beberapa cara untuk memisahkan Mu Chen dari Sovereign Celestial Body-nya, yang membuatnya ragu-ragu. Dia awalnya ingin menggunakannya di Garuda, tetapi jika dia menggunakannya sekarang, maka itu akan diperhatikan oleh Garuda. Keraguan-raguannya berlangsung sesaat sebelum Xia Yu dengan tegas menghapus keraguannya. Selama dia bisa menangkap Mu Chen dan mendapatkan Sovereign Celestial Body Mu Chen, panen akan sepadan. Dengan keputusan yang dibuat, Xia Yu dengan sinis menatap Mu Chen sebelum dia menggigit lidahnya dan seteguk darah menyembur keluar dengan cahaya hitam pekat yang dipancarkan dari darah itu. Cahaya hitam pekat dengan cepat berkembang menjadi segel batu giok hitam dengan gunung dan sungai terukir di atasnya. Itu memancarkan beban yang kuat yang bahkan menghancurkan ruang. Itu, harta mutlak kekaisaran Xia, segel penguasa sungai gunung. Ketika para penonton melihat segel batu giok hitam itu, wajah mereka ditutupi dengan keterkejutan saat mereka berseru. Bagaimana mungkin, segel penguasa sungai gunung adalah artefak Sein peringkat menengah yang hanya dapat dikendalikan oleh penguasa bumi. Selanjutnya, itu adalah harta Kaisar Xia. Mengapa dia memberikannya kepada Xia Yu? Jika Xia Yu kehilangannya, maka itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan kekaisaran Xia. Itu bukan segel penguasa sungai gunung yang asli, itu harus menjadi replika yang disempurnakan oleh kekaisaran Xia. Meskipun penggunaannya terbatas, kekuatannya sebanding dengan artefak Sein peringkat rendah, ada mata tajam yang membedakan fakta itu. Bahkan jika itu replika, kekuatannya masih menakutkan. Sepertinya Xia Yu telah memutuskan untuk membunuh Mu Chen dan bahkan mengeluarkan kartu truf ini. Seseorang menghela nafas. Xia Yu benar-benar menyembunyikan ini jauh di lubuk hati. Tapi sekarang, dia terpaksa mengeluarkannya. Ketika keributan terdengar, Mu Chen melihat segel batu giok hitam sebelum dia menyipitkan matanya. Jadi itu adalah harta mutlak kekaisaran Xia, replika segel penguasa sungai gunung. Benar saja, Xia Yu memiliki kartu truf di tangannya. Kamu bisa bangga memaksaku pergi sejauh ini. Xia Yu dengan muram menatap Mu Chen. Kemudian, pada saat berikutnya, dia telah membentuk segel sebelum segel batu giok hitam bergetar ringan. Ukiran pada segel berubah menjadi potret realistis, tampak seperti patung.
Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung, Xia Yu menjentikkan jarinya pada segel batu giok dan suara mendengung yang renyah bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan potret patung itu terbang keluar ke penghalang yang turun dari langit dan menyelimuti grid solar unding body. Pada saat penghalang menyelimutinya, Mu Chen bisa merasakan bahwa hubungannya dengan grid solar unding body terputus. Dengan demikian, energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari Mu Chen telah sangat melemah. Tatapan Mu Chen berubah serius pada saat ini. Penghalang itu terlalu aneh. Meskipun dia telah berjaga-jaga, penghalang itu masih menembus penjaganya dan menyelimuti tubuh besar matahari yang tidak mati. Dia menggunakan artefak Sein yang secara khusus menargetkan benda surgawi yang berdaulat. Mu Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat artefak suci seperti itu. Dengan demikian, dia bisa mengetahui seberapa kuat segel penguasa sungai gunung itu. Jika dia bertarung dengan lawannya, dan menyegel badan surgawi berdaulat lawan, maka dia praktis tidak akan terkalahkan. Tidak heran jika reputasi Kaisar Xia di benua Gridlow begitu hebat. Ternyata dia memiliki Sein artefak yang begitu kuat, bahkan replikanya pun sangat kuat. Jadi sulit untuk membayangkan seberapa kuat segel penguasa sungai gunung yang asli. Mu Chen, sudah terlambat untuk menyesal. Xia Yu melihat wajah Mu Chen berubah serius dan tidak bisa menahan senyum menakutkan. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa lagi lepas dari tangannya. Tatapan Mu Chen berkedip, meskipun situasinya telah berubah. Dia tidak memiliki terlalu banyak kepanikan di hatinya. Segel penguasa sungai gunung benar-benar kuat, tetapi dia juga membawa kipas angin dewa bersamanya. Jika dia mengeluarkan kipas angin dewa, dia akan bisa menghapus penghalang. Namun, Mu Chen tidak menggunakannya, karena itu adalah kartu asnya. Dia tidak ingin menggunakannya di sini, tetapi menyimpannya untuk Garuda. Saat pikiran beredar di hati Mu Chen, Xia Yu tidak ragu-ragu dan menginjak kakinya. Tubuh surgawi kaisar di bawah kakinya meledak dengan segudang kilau spiritual dengan energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya mengembang 1 kali lipat, tampak seperti miniatur raksasa. Selanjutnya, permukaan tubuhnya ditutupi dengan rune dengan fluktuasi menakutkan yang keluar. Xia Yu perlahan mengepalkan tinjunya dan suara berderak yang memekakkan telinga terdengar. Melihat Mu Chen, senyum sinis muncul di wajahnya. Mu Chen telah kehilangan dukungan dari tubuh surgawi yang berdaulat sementara dia masih bisa mengandalkan tubuh surgawi kaisarnya. Dengan demikian, keduanya tidak lagi berada di level yang sama. Kemenangan sudah bisa dilihat saat Xia Yu tersenyum dan meledak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke arah Mu Chen. After images terus-menerus muncul, yang menyebabkan gelombang sonik yang menusuk telinga. Tinju Kaisar, Xia Yu meraung saat dia menusuk dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar. Pada saat ini, dia mirip dengan matahari yang terik yang memancarkan tekanan energi spiritual yang menakutkan dengan wajah bergengsi yang muncul di matahari, mirip dengan seorang kaisar. Tekanan mengerikan menyelimuti, yang membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Naga sejati dan roh Phoenix berkeliaran di permukaan tubuhnya, mengeluarkan raungan juga, jelas. Mereka juga merasakan bahaya. Jika Mu Chen dikejutkan oleh gerakan itu, bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia masih akan terluka parah. Semua orang menghela nafas, mereka semua berpikir bahwa Mu Chen akan jatuh di sini. Tinju Kaisar dengan cepat melebar di mata Mu Chen dan aura mematikan menyebabkan mata Mu Chen menyipit. Namun, tidak terduga bahwa Mu Chen tidak mundur. Sebaliknya, dia tetap di posisi yang sama tanpa bergerak. "Heh, sekarang kamu takut habis-habisan?" Senyum mengejek muncul di sudut bibir Xia Yu. Mu Chen tidak terganggu oleh itu, dia merasakan aura maut sebelum menutup matanya, seolah dia sudah menyerah untuk melawan. Dia sudah menyerah, banyak orang menghela nafas. Setelah kehilangan Sovereign Celestial Body-nya, jelas, Mu Chen tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Xia Yu. Namun, sementara mereka semua memiliki pemikiran seperti itu, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan, pada saat ini, pembuluh darah merayapi seluruh pupilnya. Aura pembunuhan yang tak terbayangkan kental dengan keras di dalam tubuh Mu Chen merasakan aura mematikan lagi dari tinju Xia Yu. Jika dia ingin menerobos situasi ini, maka dia hanya perlu berjuang untuk hidupnya. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan aura pembunuhan yang deras menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini,
Bahkan danau surgawi tampak seperti diwarnai merah oleh aura pembunuhan. Mu Chen mengangkat tinjunya sebelum dia perlahan menusuk. Ketika dia menusuk, air danau di danau surgawi tiba-tiba meledak dan aura mengorbankan dirinya berubah menjadi iblis yang naik ke langit. Mengorbankan tubuhku untuk memusnahkan masa kini dan masa lalu. Pukulan iblis pengorbanan diri, niat membunuh tanpa batas meledak dari tubuh Mu Chen dengan cara seperti asap yang bahkan dengan cepat mewarnai air danau-danau surgawi menjadi merah, mengubah tempat ini menjadi medan perang yang brutal. Ketika para penonton melihat ini, wajah mereka berubah tak terkendali, karena mereka bisa merasakan darah mereka sendiri mendidih, niat membunuh yang melonjak di hati mereka bahkan menyebabkan mereka sedikit kehilangan kendali. Niat membunuh yang kejam, merasakan itu, hati semua orang tersentak sebelum mereka mundur dengan cepat, takut mereka akan terkontaminasi oleh niat membunuh dan kehilangan akal sehat mereka. Apa yang dikultivasikan oleh Mu Chen? Mengapa niat membunuhnya begitu menakutkan? Mereka menatap Mu Chen dengan shock di mata mereka. Ini adalah kemampuan surgawi, ada penonton yang matanya memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Hanya kemampuan surgawi sejati yang memiliki kekuatan seperti itu yang bahkan dapat mempengaruhi para penonton. Dia benar-benar telah mengembangkan kemampuan surgawi, ada orang yang merasa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan jika kemampuan surgawi itu kuat, semua orang tahu bahwa hanya penguasa bumi yang bisa mengolahnya, bahkan jika orang biasa mendapatkannya, tidak mungkin bagi mereka untuk mengolahnya. Jadi, ketika mereka melihat Mu Chen mengeksekusi kemampuan surgawi, hati mereka bergetar karena terkejut. Tentu, mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Xia Yu tidak bisa membantu mengubah ekspresinya ketika dia merasakan niat membunuh sebelum melihat Mu Chen dengan sedikit ketakutan untuk pertama kalinya. Kekaisaran Xia mereka juga memiliki kemampuan surgawi dan dia memiliki beberapa pengetahuan tentang mereka. Karena itu, dia tahu betapa sulitnya bagi penguasa kelas 9 untuk mengeksekusinya. Bahkan dia tidak bisa mengolahnya. Mu Chen ini benar-benar berbakat. Dia harus dibunuh hari ini. Xia Yu menggertakkan giginya dengan rasa dingin di matanya. Niat membunuh melonjak di hatinya. Bakat dan potensi yang ditunjukkan Mu Chen membuat Xia Yu ketakutan. Meski begitu, Mu Chen sudah menjadi musuh kekaisaran Xia, jadi dia hanya bisa membunuh Mu Chen agar dia tidak tumbuh menjadi bencana. Aku akan melihat seberapa kuat kemampuan surgawi milikmu ini, Xia Yu meraung. Pada saat ini, dia telah menyegel tubuh surgawi Mu Chen, yang membuat Mu Chen berada dalam kondisi terlemahnya. Bahkan jika Mu Chen berhasil mengeksekusi Sovereign Celestial Body, kekuatannya akan terbatas. Sebaliknya, dia memiliki tubuh surgawi kaisar untuk memperkuat kekuatannya, yang dapat menekan Mu Chen. Tinju kaisar, yang diarahkan pada Mu Chen, melepaskan banyak sekali kilau saat fluktuasi destruktif terus menyebar. Pembuluh darah merayap di mata Mu Chen saat dia melihat tinju kaisar yang menyelimutinya, tidak ada sedikit pun emosi di matanya karena, pada saat ini, dia memiliki sikap pengorbanan diri di sekelilingnya. Belum lagi Xia Yu, bahkan jika itu adalah penguasa surgawi yang berdiri di hadapannya, Mu Chen tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika pukulan iblis pengorbanan diri tidak memiliki bantalan pengorbanan diri, tidak mungkin untuk mengeksekusinya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatannya. Jadi, pada saat Mu Chen berhasil mengeksekusinya, dia sudah siap untuk melepaskan nyawanya. Karena dia tidak lagi terganggu dengan hidup dan matinya, apa yang perlu ditakuti antara langit dan bumi? Jadi, di bawah momentum tak kenal takut ini, Mu Chen perlahan melambaikan tinjunya. Pada saat dia mengacungkan tinjunya, seluruh wilayah ini langsung menjadi tenang. Jejak udara hitam menyelimuti tinjunya dan selain itu tidak terlihat seperti sesuatu yang tidak biasa. Dilihat dari momentum itu sendiri, kekuatan tinju Kaisar Xia Yu jelas lebih kuat dari Mu Chen beberapa kali. Namun, Mu Chen tampak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan tenang mengacungkan tinjunya dan bentrok dengan kaisar tinju yang turun. Tinju kaisar kira-kira 1000 kaki, diselimuti dengan kilau spiritual. Sedemikian rupa sehingga bahkan wajah Xia Yu yang bermartabat akan mengintimidasi para ahli biasa sampai-sampai mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Tapi dibandingkan dengan tinju ini, tinju Mu Chen sangat kecil dibandingkan. Namun, pada saat tabrakan itu, semua orang bisa melihat riak yang terlihat segera menyebar, yang menyebabkan pupil mata Xia Yu menyempit.
Itu karena dia bisa melihat bahwa ketika tinjunya bentrok dengan tinju Mu Chen, yang terakhir tidak didorong, dia mirip dengan batu besar yang terlihat dengan stabilitas mutlak. Sebaliknya, itu adalah tinju besar yang bergetar hebat. Sebuah bantalan tak kenal takut yang bahkan tidak takut kematian menyebar dari tinju dan menabrak hati Xia Yu, menyebabkan hatinya gemetar dan wajahnya memucat saat dia melihat Mu Chen. Sikap itu membuatnya mengerti bahwa Mu Chen telah menyerahkan hidupnya untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengannya. Orang gila, Xia Yu bergumam, dia jelas terintimidasi oleh Mu Chen. Itu karena, sejak awal, dia tidak berniat bertarung dengan Mu Chen dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Xia dengan segala macam harta pelindung. Jadi bagaimana dia bisa cukup bodoh untuk melupakan segalanya dan mempertaruhkan nyawanya dengan Mu Chen? Faktor yang paling penting adalah untuk bertahan hidup dan pemikiran ini telah menyebabkan niat mundur muncul di hati Xia Yu. Dia tidak lagi ingin terus bertarung dengan orang gila ini. Namun, sudah terlambat untuk pemikiran seperti itu. Tinju Mu Chen, yang diselimuti aura hitam, menyebabkan retakan halus muncul di tinju kaisar. Setelah itu, retakan dengan cepat meluas dan dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti seluruh kepalan tangan. Ketika retakan telah benar-benar menyebar, serangan Xia Yu, yang telah menahan semua kekuatannya, tiba-tiba hancur pada saat ini dan menyebar menjadi kilauan cahaya. Para penonton melebarkan mulut mereka, serangan terkuat Xia Yu begitu mudah dihancurkan oleh Mu Chen. Sementara mereka tercengang, Xia Yu menanggung beban dan aura pengorbanan diri yang menyelimuti tinju Mu Chen ditransmisikan ke lubuk hati Xia Yu. Jadi, dia tidak hanya terluka parah, bahkan niat bertarung di hatinya telah sepenuhnya bubar. Seteguk darah keluar dari mulut Xia Yu saat dia terlempar ke belakang. Energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari tubuhnya dengan cepat berkurang. Menghancurkan tinju kaisar, pembuluh darah di mata Mu Chen tumbuh lebih padat. Mu Chen tidak berhenti di situ, dia mengambil langkah lain, dan muncul di hadapan Xia Yu, mengarahkan pukulannya ke dada Xia Yu. Itu masih pukulan sederhana, tapi aura pengorbanan diri mirip dengan dewa kematian yang menyelimuti Xia Yu, menimbulkan ketakutan di mata Xia Yu. Itu karena dia tahu jika dia terkena serangan itu, maka dia pasti akan mati. Segel penguasa sungai gunung, penghalang sungai gunung, di ambang kematian, Xia Yu tidak punya pilihan selain mengingat segel penguasa sungai gunung dan menggunakan beberapa kesempatan terbatas terakhir untuk mengaktifkannya. Segel penguasa sungai gunung muncul di hadapannya dengan lapisan penghalang. Tinju Mu Chen terbanting keras ke penghalang dan darah segar berceceran dari tinjunya dengan kulitnya robek. Namun, dia tidak mempermasalahkan itu, dia melemparkan lebih banyak jab dengan ekspresi acuh tak acuh. Tinju Mu Chen menabrak penghalang, dia tidak peduli tentang luka di tinjunya dan telah memusatkan pandangannya pada Xia Yu sambil mengacungkan tinjunya dengan keras. Orang gila, Xia Yu ketakutan dengan sikap Mu Chen yang mengabaikan nyawanya sendiri. Seketika, dia meraung, Mu Chen, kamu kejam dan aku mengakui kekalahanku kali ini, aku akan pergi sekarang. Meskipun Mu Chen telah mengaktifkan kemampuan surgawinya, dia ternyata akan jatuh ke dalam kondisi yang lemah setelahnya. Saat itu, Xia Yu bisa kembali dan membunuh Mu Chen. Namun, apa yang melebihi harapan Xia Yu adalah bahwa wajah Mu Chen masih tidak memiliki ekspresi apapun meskipun dia mengakui kekalahannya. Mu Chen terus mengacungkan tinjunya, meskipun tinjunya penuh luka. Xia Yu akhirnya merasa takut melihat pemandangan ini, menghadapi tinju menakutkan Mu Chen, penghalang sungai gunung akhirnya tidak tahan dampak dan hancur berantakan. Ketika penghalang runtuh, Xia Yu meludahkan seteguk darah dengan ekspresi pucat sebelum dia menyaksikan dengan ketakutan saat Mu Chen mengangkat tinjunya yang mirip dengan kepalan tangan dewa kematian. Mu Chen, jika kamu berani membunuhku, ayah kekaisaranku tidak akan pernah melepaskanmu. Pada saat itu, kekaisaran Xia saya pasti akan membuat Anda membayar harga yang mahal, Xia Yu meraung. Mendengar raungan Xia Ru, tinju Mu Chen berhenti sejenak, yang membuat hati Xia Yu bersukacita atas adegan ini. Meskipun Mu Chen gila, dia masih tahu tentang konsekuensi menyinggung ayah kekaisarannya. Sementara dia bersukacita dan membuat persiapan untuk mundur, mata memerah Mu Chen menatapnya, di mana Xia Yu melihat sedikit ejekan. Anda berbicara seolah-olah kekaisaran Xia Anda tidak akan datang mencari saya bahkan jika saya melepaskan Anda,
Mu Chen dengan lembut tersenyum. Dengan pertempuran yang berlangsung sejauh ini, Kaisar Xia pasti tidak akan melepaskannya. Karena itu masalahnya. Lalu mengapa dia harus lunak? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen mengacungkan tinjunya sekali lagi. Wajah Xia Yu benar-benar tertutup ketakutan dan energi spiritual melonjak di tubuhnya, ingin mundur bersama dengan mengeluarkan semua tindakan perlindungannya. Namun, tinju Mu Chen dengan cepat menembus ruang dan menghantam kepala Xia Yu. Cahaya hitam meledak, yang menyebabkan bahkan ruang pecah seperti kaca pada saat ini. Ruang hancur bersama dengan kepala Xia Yu, yang ditutupi dengan keterkejutan dan keengganan. Terima kasih telah menonton.